Shalom, Bapak Ibu serta anak-anakku sekalian. Selamat berjumpa dalam tajuk Sapa dan Doa Majelis Jemaat Gereja Kristen Pasundan Jemaat Cimahi. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Saya harapkan dimanapun Bapak Ibu berada, saya harapkan semua dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, sebagai bagian integral gereja di dunia, sejak tanggal 29 November mulai hari ini hingga 20 Desember 2020, kita tengah menjalani minggu-minggu Advent. Masa Advent biasa dijalani oleh gereja setiap tahun selama 4 minggu berturut-turut menjelang peringatan Natal 25 Desember. Bapak Ibu Saudara-saudara serta anak-anakku sekalian, tentu menjalani masa Advent ini bukan untuk yang pertama kali. Bahkan ada yang sudah menjalani sejumlah usia Bapak Ibu Saudara-saudara. Artinya mungkin sudah secara rutin berulang kali, bahkan setiap tahun, sehingga sudah dipastikan, sudah tahu tentang arti masa Advent, tentu juga maksudnya. Tetapi walau sudah berulang kali kita menjalani masa Advent ini, saat ini Sapa dan Doa Majelis Gereja Kristen Pasundan Jemaat Cimahi secara khusus mengusung, bahkan mengangkat tema masa Advent dan relevansinya bagi gereja saat ini. Mengapa tema ini perlu dibicarakan? Untuk Sapa dan Doa pada saat ini telah hadir Bapak Pendeta Amran Sairut. Selamat malam Pak Pendeta. Selamat malam Pak Dadio. Kebetulan juga ada rekan-rekan Penatua. Selamat malam Pak Peter. Selamat malam Pak Dadio. Dan juga ada Pak Ganda. Selamat malam Pak Ganda. Selamat malam Pak. Terima kasih saya sampaikan pada rekan-rekan juga Pak Pendeta yang telah meluangkan waktu sehingga bisa hadir untuk membahas pada acara kita pada hari ini. Pak Pendeta dan rekan-rekan Penatua, mendengar pilihan tema masa Advent dan relevansinya bagi gereja saat ini, jemaat yang berada di rumah maupun juga yang menyaksikan kegiatan ini ingin segera mengetahui dan juga ingin mengetahui tema yang akan diangkat pada sore hari ini. Karena itu bagaimana kalau kita segera mulai acara ini Pak Pendeta? Ya. Apa saja yang dilakukan dan bagaimana urutan-urutan kegiatannya? Barangkali Pak Pendeta bisa menjelaskan hal ini terlebih dahulu. Silakan Pak Pendeta, kami beri kesempatan. Ya, terima kasih Pak Dadio. Ya. Tentu saja memang dengan diangkat tema masa Advent dan relevansinya bagi gereja saat ini, ada maksud tertentu yang ingin disampaikan. Tapi sebelum kita bersama-sama membicarakan pokok bahasan tema ini, saya ingin nanti Bapak Ganda ya memimpin doa terlebih dahulu untuk kita nanti mengawali percakapan tentang masa Advent dan relevansinya pada saat ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang... Baik Pak Pendeta, selamat malam Pak Pendeta dan juga Bapak Majelis dan juga Bapak dan Ibu yang ada di rumah. Sebelum kita lanjutkan bicara, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Bapa di surga atas penyertaan Tuhan selama hidup kami Tuhan, panjang hari Tuhan dari pagi sampai malam hari Tuhan. Tuhan masih menyertai kami Tuhan. Semuanya itu adalah atas anugerah dari Bapa surga. Terima kasih Tuhan Yesus, di sore hari ini menjelang malam ini Tuhan, di mana kami bisa dapat berdoa dan mengucap syukur dalam rangka sapa dan doa.
Terima kasih Tuhan, dari awal sampai akhir kami serahkan acara ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang hari tengah-tengah kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu hadir. Biar acara sapa dan doa ini bisa berkenan di hadapan Bapa di surga. Bapak di surga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Di mana Tuhan, di masa pandemi Tuhan, di mana gereja-Mu Tuhan, khususnya gereja Kristen Pasundan jemaat-jemaat Tuhan, masih bisa melaksanakan ibadah Tuhan, semuanya itu atas perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di malam hari ini Tuhan, kami mau menyapa dan doa buat warga jemaat-Mu Tuhan dimanapun berada Tuhan. Biarlah acara sapa dan doa ini Tuhan bisa bermanfaat bagi seluruh warga jemaat-Mu, khususnya gereja Kristen Pasundan jemaat-jemaat Bapak di surga. Bapak di surga, seluruh jemaat kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan selalu menyertai Tuhan setiap langkah dari kehidupan Tuhan. Saat-saat ini Tuhan, kami tahu Tuhan, di saat masa pandemi Tuhan, kami sangat ada ketakutan Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan terhadap kami semua Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan seluruh hidup kami Tuhan. Biar Tuhan selalu campur tangan tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Biar apa yang kami lakukan Tuhan atas kami sehari-hari, Tuhan yang selalu hadir Bapa di surga. Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami Bapa di surga. Biar kami layak menerima berkat-Mu Bapa di surga. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Ganda sudah membuka dengan doa. Bapak-bapak penatua dan Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, ulasan tentang masa Advent tentu bukan baru pertama ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu saudara-saudara dengar. Namun saat ini saya ingin mengajak kembali Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk mengingat apa itu masa Advent dan relevansinya bagi gereja yang memperingatinya. Kenapa? Bukan saja karena sekarang kita sedang berada di masa Advent. Tadi Pak Dadio sudah menyampaikan mulai tanggal 29 November yang lalu dan sampai tanggal 20 Desember mendatang, gereja-gereja merayakan Advent. Melainkan kalau kita sekarang kembali membahasnya, supaya setiap kali kita berjumpa dengan masa Advent, kita menjalaninya dengan satu pemahaman yang proporsional, benar, atau kita mengenal maknanya, apa, mengapa, ya. Masa Advent itu kita peringati. Menarik juga Pak Pendeta topik yang akan dibahas malam hari ini. Saya pikir bukan saya saja yang perlu penjelasan tentang apa, mengapa, dan untuk apa kita menjalani masa Advent itu. Melainkan juga jemaat yang berada di rumah mungkin perlu diingatkan kembali. Jadi penasaran Pak Pendeta untuk mendengar penjelasan tentang hal ini. Ya betul Pak Peter. Karena itu walaupun singkat, saat ini saya ingin mencoba menjelaskan dari hal yang mendasar menyangkut arti kata dan kemudian bagaimana sejarah perkembangannya. Ya, tentu kita sering mendengar kata Advent. Kata Advent itu berasal dari kata dalam bahasa Latin Adventus, ya, yang artinya kedatangan. Kata Latin Adventus ini dalam bahasa Yunani ada padanannya, yaitu epidemia. Dan dalam kehidupan bergereja saat ini, kata epidemia itu sering juga dihubungkan dengan kata epifania atau teofania. Epifania itu pengungkapan, penampakan gitu ya. Nah karena itulah pengertian kedatangan dari kata Advent itu dikaitkan dengan kedatangan Tuhan Yesus, seperti itu
yang bisa kita pahami dari arti kata Advent itu. Nah, masa Advent sekarang lazim oleh gereja-gereja Katolik dan gereja Protestan diperingati selama 4 minggu. Jadi bertepatan dengan hari Minggu sebelum Natal, ya, atau sebelum tanggal 25 Desember, gitu. Pak Pendeta, tadi Bapak mengatakan bahwa masa Advent diperingati selama 4 minggu berturut-turut, Pak, ya? Dari Advent 1 sampai Minggu Advent keempat, Pak. Hitung-hitungannya seperti apa nih, Pak Pendeta? Ya, yang mendasarinya sehingga perhitungan itu jadi bisa 1 sampai 4. Ya. Tapi kalau dilihat praktek sehari-hari, ya, kadang-kadang kita gereja melihatnya kayaknya tidak ada satu perbedaan gitu, Pak. Seperti kayak hari Minggu-Minggu biasa gitu. Apa memang demikian nih, Pak Pendeta? Saya ingin lebih jauh nih, Pak Pendeta, penjelasan dari Pak Pendeta. Ya, pertanyaan yang baik. Untuk menjawab pertanyaan pada Dio barusan, memang cukup panjang jawabannya. Mungkin saya ingin mencoba menjelaskannya sebagai berikut. Jadi sesungguhnya masa Advent awalnya di gereja Katolik maupun gereja Protestan adalah masa untuk berpuasa. Berpuasa sebagai persiapan dari menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Meskipun sering dimaknai penantian akan kedatangan Yesus sebagai bayi, akan tetapi bagi gereja Katolik, gereja Protestan saat ini, sebetulnya masa Advent itu memiliki pengertian eskatologis atau mengarah kepada masa yang akan datang, yaitu menyangkut kedatangan Tuhan Yesus kembali. Ya, saya tidak ingin mengistilahkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, tapi kedatangan Tuhan Yesus kembali. Nah, kedatangan Tuhan Yesus kembali ini sering dikaitkan dengan peristiwa akhir zaman, ya. Jadi di situ akhir zaman itu kedatangan Tuhan Yesus kalau di dalam Injil-Injil digambarkan sebagai saat yang akan menghakimi, ya. Tentu saja bagi orang-orang yang tidak setia, tidak taat kepadanya, saat itu menjadi saat yang menyeramkan. Tapi bagi umat Tuhan, bagi orang yang memang tahu kedatangan Tuhan Yesus yang akan kembali ke dunia ini, itu menjadi saat di mana Tuhan Yesus menjemput. Di dalam kitab Yesaya misalnya digambarkan saat itu menjadi saat yang indah. Serigala akan tinggal bersama domba, katanya, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Yesaya 11 ayat 6. Jadi di situ ada suasana yang memang sangat menyenangkan sekali gitu. Bayangkan serigala tinggal bersama domba, padahal kalau dalam keseharian domba itu sangat disenangi oleh serigala untuk diterkam gitu ya. Tapi sekarang menjadi dekat gitu ya. Nah, demikian juga tadi macan tutul akan berbaring di samping kambing. Coba bayangkan macan tutul karnivora, ya, binatang pemakan daging, dekat dengan kambing pasti akan segera menerkam. Tapi sekarang berbaring bersama. Jadi suasana itu akan menjadi indah. Itu yang dipahami oleh orang-orang percaya pada saat itu. Karena itulah bagi orang percaya saat itu menjadi saat menyadari gitu. Saya ini ingin lebih setia, ingin lebih taat supaya nanti memang apa yang digambarkan di dalam perjanjian lama tadi betul-betul menjadi bagian hidup saya. Kedatangan Tuhan Yesus tidak dipahami sebagai saat kita dihakimi gitu ya. Bagaimana dalam perkembangan Advent di dalam tradisi gereja? Tradisi Advent sebenarnya ini tidak berasal dari gereja Katolik Roma, ya, gereja yang lebih dahulu dari gereja Protestan. Tapi dari gereja yang lebih tua lagi, yaitu gereja Ortodok, gereja Romawi Timur. Kalau Katolik Roma itu gereja di Romawi Barat, ya. Nah, mereka itu mempersiapkan Advent itu cukup panjang.
Jadi tidak 4 minggu seperti kita saat ini. Mereka mulainya dari biasanya tanggal belasan atau 11 November dan sampai Epifania. Epifania itu minggu pertama setelah tahun baru kalau saat ini ya. Jadi tanggal 6 Januari. Apa yang dipahami oleh gereja Ortodok untuk tanggal 6 Januari? Bagi mereka itu dipahami sebagai saat ketika orang Majus datang mengunjungi bayi Yesus, gitu ya. Jadi di tanggal 6 Januari. Dan saat itulah orang-orang gereja Ortodok memperingatinya sebagai Natal. Karena itu bagi gereja-gereja Ortodok tadi memperingatinya dengan sukacita gitu ya, dengan gembira Natal gitu, tanggal 6 Januari itu. Tapi bagi gereja Katolik dan yang kemudian diikuti juga oleh gereja Protestan, menghayati masa Advent itu dengan melakukan ibadat bersama, lalu berpuasa gitu ya. Nah, selain itu kalau kita melihat tradisi di Advent tuh ada yang namanya Corona Advent. Corona di sini bukan virus Corona atau COVID-19 seperti saat ini ya. Corona itu artinya lingkaran. Corona Advent. Corona Advent itu dibuat dari rangkaian bunga gitu ya. Dibikin bulat seperti itu. Kemudian itu dibuat dari daun-daun, dan daun-daun di situ bukan bunga plastik seperti ini ya, tapi memang daun-daun yang betul-betul asli, daun dari pohonnya gitu ya. Kemudian di tengah-tengah corona itu dipasang 4 lilin ya. Ada lilin pertama itu warnanya ungu, lilin kedua warnanya ungu, lilin ketiga warnanya merah, dan nanti lilin keempat kembali warnanya ungu. Meskipun maksud utama dari Corona Advent atau lingkaran krans bunga ya, Advent adalah sebagai penanda berjalannya waktu gitu ya. Nah, banyak gereja memaknai juga sebagai momen-momen penting. Minggu pertama misalnya diberi tema harapan, minggu kedua itu iman gitu ya, minggu ketiga sukacita, karena itu warna lilinnya tadi merah, dan minggu keempat kasih. Makna dari Corona Advent itu oleh gereja dipahami sebagai simbol ya, simbol. Misalnya lingkaran atau krans bunga itu melambangkan perjalanan waktu yang tidak putus ya. Lingkaran seperti cincin pernikahan gitu ya. Itu kan tidak ada putus gitu ya, terputus, tidak ada sambungannya. Ini mau menggambarkan tentang Tuhan yang abadi, tanpa awal dan akhir. Karena itu kita juga diajak merenungkan tentang bagaimana kehidupan kita di sini dan sekarang ini, ikut ambil bagian dalam keselamatan Allah yang kekal, dan bagaimana kita berharap melalui masa Advent ini dapat mengambil bagian dalam kehidupan kekal di kerajaan sorga nanti. Jadi itu makna lingkaran kran corona tadi. Kemudian daun yang dipasangkan di dalam Corona Advent itu, ini juga melambangkan kehidupan gitu ya. Jadi menunjuk kepada Tuhan Yesus yang datang guna memberi kita hidup baru melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Ya, Tuhan Yesus memberi hidup, dan kehidupan itu digambarkan dengan warna daun yang hijau. Ini merupakan simbol tadi pengharapan. Selain itu dipilih juga daun-daunnya itu biasanya daun pinus gitu ya, atau cemara, karena memang kalau kita melihat realitanya pinus itu tanaman yang kuat, tidak pernah mudah menjadi layu dan kering dengan cuaca musim gitu ya, atau musim. Ya. Jadi sekali lagi warna hijau itu melambangkan Kristus yang mati namun hidup kembali untuk selamanya.
evergreen. Nah, dengan gambaran itu, maka ketika melihat lingkaran yang kemudian dibaluti daun-daun, kita bukan hanya sekedar melihat benda, tapi menyadari ada pengharapan kekekalan, ada pengharapan hidup abadi yang diangkat di dalam simbol Corona Advent tadi. Kemudian ada tadi 3 batang lilin warna ungu dan 1 lilin berwarna merah muda. Sebenarnya warna ungu itu mau melambangkan pertobatan gitu ya. Jadi umat prihatin, lalu mati raga berkabung, dan kemudian pada gilirannya akan berkorban gitu. Nah, warna ungu pun dipakai pada bukan hanya masa Advent, tapi juga pada saat menjelang Paskah gitu ya, atau dulu minggu kesengsaraan Tuhan Yesus, sekarang menjadi minggu-minggu Prapaskah. Bahkan warna ungu itu tidak hanya dipakai di dalam lilin, tapi juga di dalam warna liturgis. Karena itu di masa Advent para majelis memakai stola warna ungu gitu ya. Kemudian aksesoris yang dipasang di mimbar, disalib di atas mimbar, itu juga pakai warna ungu. Jadi di masa awal Advent kedua atau minggu kedua itu warna ungu melambangkan penyesalan ya. Nah, kemudian pertobatan ya. Nah, jadi gereja memilih warna itu bukan asal warna saja begitu, tapi tadi bagi yang mengerti maknanya, di situ ada panggilan untuk menyesali dosa lalu segera bertobat. Nah, tapi di minggu ketiga lilin Advent itu merah gitu. Dalam gereja Katolik disebut Minggu Gaudete. Nah, ini ada saat bersukacita gitu. Kenapa? Karena setelah ada penyesalan, ada pertobatan, masa untuk kedatangan Tuhan itu dirasakan semakin dekat gitu. Dirasakan semakin bisa kita capai gitu. Karena itu ada ungkapan sukacita yang meluap, Gaudete gitu ya. Karena itu simbolnya digambarkan dengan lilin merah gitu ya. Merah itu kan warna sukacita ya. Kalau ada orang yang berulang tahun, kita pada pakai baju merah gitu. Atau aksesoris-aksesoris yang dipasang juga warna merah. Nah, namun demikian sukacita itu jangan kemudian menjadi sebuah euforia yang melupakan esensi kita yang memang harus senantiasa tadi menyadari akan dosa, memiliki pengharapan akan pengampunan gitu ya. Karena itu di minggu keempat kembali kita memasang lilin warna ungu gitu ya. Lilin warna ungu ini di sini menyadari memang kita semakin dekat kepada Tuhan, tapi bahwa kita juga sebagai manusia yang fana menyadari keberdosaan kita yang membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Nah, lalu makna lilin itu sendiri apa? Tadi kan baru warnanya ya. Lilin itu menggambarkan terang ya. Dan terang itu melambangkan Tuhan Yesus gitu ya. Tuhan Yesus yang datang dalam dunia ini untuk menghalau kuasa kegelapan ya. Sehingga gerak maju terang itu bertahap ya. Di minggu pertama Advent baru 1. Jadi terang ini mungkin masih agak remang-remang gitu. Tapi semakin mendekat kedatangan Tuhan Yesus, terang itu semakin nampak. Karena itu di minggu Advent kedua dinyalakan lilin yang kedua. Nah, semakin terang kan. Lalu di minggu ketiga lebih terang lagi. Dan di minggu keempat ketika lilin 4-4-nya dinyalakan semakin terang. Kemudian ya nanti kalau pada saat Natal lebih-lebih gitu ya. Bukan hanya lilin tapi ada pohon terang gitu ya yang kita nyalakan.
Sebenarnya penyalaan lilin yang bertahap itu bukan semata-mata muncul begitu saja di dalam tradisi gereja, tapi di dalam tradisi agama Yahudi juga ada gitu ya. Jadi mereka di dalam segala pengharapannya punya hari raya keagamaan yang namanya itu Hanukkah, yaitu penabisan bait Allah. Pesta Hanukkah ini dirayakan selama 8 hari. Dan di situ disimbolkan dengan 8 lilin. Jadi itu tradisi agama Yahudi yang mirip-mirip dengan saat Advent. Ya. Tapi bagi gereja Protestan sekali lagi itu kita memakai lambang dengan 4 lilin. Ya. Jadi melambangkan masa Advent itu ada 4 minggu tadi. Ya. Nah, jadi seperti itu ya. Pak Pendeta, ini sangat tertarik ini. Pak Pendeta menyampaikan Natal dirayakan pada hari Natal, bukan pada masa Advent. Pak Pendeta, tadi dikatakan 4 minggu sebelum Natal itu adalah masa Advent. Mengapa sekarang gereja-gereja yang sebelum merayakan Natal mereka sudah melaksanakan perayaan Natal? Bagaimana Pak Pendeta ini? Bagaimana kita harus memahami? Apakah tidak mengurangi Pak Pendeta ini makna Advent atau bahkan perayaan Natal nanti? Bagaimana Pak Pendeta ini? Iya, ya menarik yang Pak Ganda sampaikan, menjadi evaluasi juga bagi kehidupan gereja kita saat ini. Nah sebenarnya kalau kita melihat cara gereja Katolik misalnya ya, menempatkan Advent, Natal, ya kita harus salut dengan mereka karena mereka sangat ketat menjaga tradisi gitu ya. Pada masa Advent itu tidak pernah dirayakan Natal. Karena itu di gereja Katolik di masa-masa Advent itu tidak pernah terdengar lagu gitu ya yang menggambarkan euforia Natal seperti halnya di gereja Protestan. Ya, masa Advent sudah terdengar lagu Gloria in Excelsis Deo gitu. Jadi lagu-lagu yang menyuarakan Natal gitu. Kan dalam kata Gloria in Excelsis itu terkandung pengertian kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya, yang diberitakan oleh malaikat pada saat Yesus lahir kepada para gembala ya di dalam Lukas 2 ayat 14. Nah, tapi itulah saya mengajak kita di saat menjalani masa Advent sekarang memahami masa Advent dan relevansinya bagi kehidupan gereja saat ini dari segi maknanya, apa, mengapa, supaya kita ini tidak hanya sekedar menjalaninya gitu ya, tapi kita tahu makna Advent dan kita tidak ingin buru-buru merayakan Natal gitu. Bahkan bagi gereja mula-mula itu gereja yang mengawali perayaan Advent diangkat, masa Advent itu justru saat-saat kita merenung, saat kita berkontemplasi, saat kita berpuasa tadi. Dan apa yang dilakukan melalui perenungan, kontemplasi, puasa, akhirnya mendekatkan kita kepada satu kesukacitaan yang besar. Sehingga Natal itu sekarang bagi mereka menjadi sesuatu yang betul-betul menggembirakan. Kalau saya pakai analogi begini, coba kenapa ya saudara-saudara kita yang muslim begitu bergembiranya memperingati Idul Fitri? Karena mereka patuh. Idul Fitri itu tidak diperingati sebelum puasanya selesai. Ada puasa 1 bulan lamanya yang dijalani. Maka seakan-akan Idul Fitri itu selesai puasa, melawan segala nafsu diri dan sebagainya. Nah, orang Kristen juga diharapkan menjalani masa Advent itu seperti itu gitu ya. Sehingga Natal saat akhir dari masa penantian itu menjadi satu kegembiraan yang bisa dirasakan oleh kita.
Jadi sekali lagi, ketika kita menyadari masa Advent itu maknanya adalah menanti kedatangan Tuhan Yesus kembali, gitu ya. Maka kita tidak main-main, gitu ya, tidak main-main lagi, karena memang di dalamnya kita berjumpa dengan Yesus atau mengharapkan perjumpaan dengan Yesus yang beda ketika orang-orang Yahudi dulu pada zaman Simeon, ya, Elizabeth, ya, Zakaria, gitu ya. Tapi kita sekarang memperingatinya. Ya, tadi Pak Dadio juga sempat bertanya di awal, kok Minggu Advent ini seperti tidak ada bedanya dengan minggu-minggu biasa, gitu ya. Nah, itu karena memang ketidakjelian kita ya, sepertinya mengamati itu. Sebenarnya kehususan Advent itu ada bukan hanya di dalam aksesoris yang harus diperhatikan. Tadi ada Corona Advent atau lingkaran Advent, gitu ya. Kemudian ada tema-tema tadi ya, harapan, kasih, gitu ya, dan seterusnya, sukacita. Tapi sebenarnya kalau kita melihat tema-tema yang diangkat dalam bacaan Alkitab yang dikhotbahkan di Minggu Advent pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu sebenarnya mewarnai Advent. Nah, kalau misalnya ada warga jemaat yang suka punya keingintahuan tinggi, gitu ya, mengetahui tentang Advent, sebenarnya bisa terbantu dengan satu buku yang memang menjelaskan tentang makna-makna minggu-minggu Advent itu. Pengarangnya memang pengarang lama ya, Dr. Abineno. Dia dosen sekolah tinggi teologi di STT Jakarta dulu. Nah, sampai sekarang sepertinya belum ada yang menggantikan keunggulan dia untuk menulis. Nah, di dalam buku itu Pak Abineno menjelaskan tentang pemberitaan firman pada hari-hari raya gereja dan berkaitan dengan Advent. Di situ dijelaskan kehususan minggu-minggu Advent itu. Misalnya di minggu yang pertama, gitu ya. Nah, itu Advent minggu pertama itu diisi dengan tema yang berintikan sikap gereja dalam menantikan kedatangan Yesus Kristus kembali untuk membebaskan umat manusia. Nah, karena itulah bacaan Alkitabnya di sana digambarkan bagaimana awalnya kemurkaan Allah, gitu ya, yang melihat kedegilan manusia itu sepertinya mau menghukum, dan manusia diharapkan bisa kembali bertobat, gitu ya. Nah, jadi minggu pertama menantikan kedatangan Yesus yang membawa pembebasan, karena manusia yang ada di dunia ini memang berdosa, gitu ya. Nah, kemudian untuk minggu Advent yang kedua, gitu, di sana juga ada tema yang lain dengan minggu Advent pertama. Tema utama pada Advent kedua itu ialah pertobatan menuju langit baru dan bumi baru bagi segala bangsa, seluruh umat manusia sesuai dengan keadilannya. Karena itu bacaan Alkitabnya juga ya dibacakan dari harapan manusia ya. Tadi sudah dikutip sebagian Yesaya 11 ya, yang di situ singa bermain bersama dengan domba, kemudian macan tutul berbaring bersama kambing, gitu ya. Jadi menunjukkan satu kedamaian, kesejahteraan. Itu yang menjadi harapan. Ya, karena itu pertobatan di situ semakin kuat. Nah, kemudian di minggu Advent yang ketiga juga diangkat tema yang lain dari pertama kedua. Minggu Advent ketiga itu merupakan ajakan untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Nah, kedatangannya itu ya tidak sejajar dengan kelahirannya. Karena itu masa Advent beda dengan masa dulu, sekali lagi ketika umat menanti-nanti kelahiran Mesias, gitu ya.
Namun dapat dilihat dari perspektif yang akan datang, eskatologi tadi, kedatangan kembali Tuhan Yesus, yang kedatangannya itu bukan sebagai bayi tapi sebagai hakim, ya, bagi orang-orang yang ya sering berlaku seperti kambing. Tapi bagi orang-orang yang menjadi dombanya, kedatangan Tuhan Yesus itu menjadi satu sukacita di mana Tuhan mengaruniakan kemuliaan kepada umat. Nah, selanjutnya di Advent yang keempat, fokus atau tema kebaktian yang dijadikan pewartaan firman kepada umat lebih berfokus pada kelahiran Tuhan di Bethlehem, karena ini sudah mendekati Natal gitu ya. Jadi mengenang sejarah kembali gitu ya. Karena itu pemberitaan-pemberitaan lebih diangkat dari misalnya nubuatan-nubuatan Yesaya tentang kelahiran Raja Damai, kemudian dari Injil-Injil yang menceritakan bagaimana malaikat menjumpai para gembala dan yang lain-lainnya. Pokoknya sudah mulai suasana Natal itu terangkat. Nah, Bapak-bapak penatua dan juga Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, jadi dengan kita memahami Advent secara proporsional ya, dari mulai arti katanya, tradisi sejarahnya, lalu tradisi gereja melaksanakannya, ya saya memang berharap sekali kita semua di zaman sekarang ini bisa memaknai Advent secara tepat, sehingga Advent itu selalu relevan di saat ini. Saya ingin mengajak, mari kita memasuki masa Advent tahun 2020 ini dengan penuh kerinduan akan pertobatan hati dan budi, sehingga kita ini semakin layak menyambut perayaan Natal. Walaupun kita berada di masa pandemi, jangan kehilangan sukacita Natal itu, begitu ya. Perayaan Sang Bayi Yesus dipalungkan dengan senang, sukacita, dan bermakna. Kalau kita tidak menjalani Advent dengan penuh, ya artinya menjalani Natal nanti tanpa kerinduan dan pertobatan, maka kita bisa terjebak kepada kecenderungan untuk kehilangan sifat Adventnya itu sendiri yang kita jalani, ya, sebagai masa persiapan menanti kedatangan Tuhan. Nah, di mana di situ ada unsur pertobatan, gitu ya, penyesalan. Tapi juga kita kehilangan makna Natal, sehingga Natal ini tidak lagi memberi arti yang menggambarkan kesukacitaan. Kenapa? Karena memang lepas dari Advent, sehingga orang sekarang menjadikan Natal itu dengan bentuk profanasi, artinya menduniawikan segalanya gitu. Nah, karena itu kita melihat bagaimana Natal itu sekarang dijadikan saat pesta perjumpaan, teman-teman lama reuni gitu ya. Ayo sekalian Natal kita reuni. Nah, makna Natalnya hilang, reuninya yang menonjol gitu ya. Bahkan bukan hanya sekedar diprofanasi, tapi juga dikomersilkan gitu ya. Misalnya ya sekarang memang tidak nampak lagi, tapi dulu kalau Natal itu di mall, supermarket, aksesoris Natal, lagu Natal dibunyikan di sana, dan orang datang ke sana untuk mendengar lagu Natal sambil belanja dan sebagainya gitu. Ya, jadi memang bagi para pembeli mungkin bisa menikmati Natalnya itu, tapi tujuan yang dipakai di situ untuk menarik para pelanggan kalau untuk pedagangnya. Ini yang akhirnya tadi ya bukan hanya profanasi tapi komersil. Nah, jangan sampai kita terjebak lagi ke dalam pola-pola pikir seperti itu. Yang mudah-mudahan dengan kita mendiskusikannya, selanjutnya kita bisa memperingati Advent dan Natal ini secara lebih tepat lagi. Ya, gitu ya. Menarik sekali ya Pak Pendeta. Tapi yang terakhir Pak Pendeta, ternyata cukup banyak juga Pak Pendeta ya,
yang harus kita ketahui. Rupanya banyak yang harus kita ketahui terkait tentang masa Advent ini, Pak. Ya, bahkan sampai masa Natal yang kita akan song-song beberapa minggu lagi, ya. Nah, sering nampaknya kita sebagai umat percaya, ya kayaknya kita perlu berusaha mencari tahu gitu ya tentang makna masa Advent yang kita rasakan sangat penting ini. Nah, rupanya juga ini juga harus kita dalami juga dalam materi-materi taksasi gitu Pak yang ada di gereja kita Pak ya. Bahkan juga ini juga harus kita juga dikuatkan juga dengan ada pemberitaan-pemberitaan khotbah nih Pak yang ada di firman Tuhan di gereja kita, di mimbar ya Pak ya. Atau juga mungkin kita usulkan juga nih jangan-jangan menjadi program juga dalam peribadahan dan pembinaan di gereja kita Pak Pendeta. Rupanya tadi cukup menguatkan kita Pak apa yang disampaikan Pak Pendeta. Baru saja kita sudah mendengar tentang penjelasan masa Advent dan relevansinya bagi gereja saat ini. Ya. Rasanya saya tidak perlu lagi menyimpulkan ya, atau menggarisbawahi ya, pokok-pokok mana yang menjadi inti. Karena tadi sudah dipaparkan secara gamblang, secara panjang lebar oleh Pak Pendeta yang rupanya kita dibekali cukup ya mengenai tentang masa Advent. Yang perlu diketahui sekarang satu hal rasanya. Menurut saya, yang perlu saya sampaikan sebagai closing atau penutup diskusi kita tentang masa Advent dan relevansinya bagi gereja saat ini adalah, ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah masing-masing, ya, maupun yang di mana saja berada, ya. Mari kita jalani Minggu Advent saat ini dengan cara pandang dan pemahaman yang benar. Penjelasan dan diskusi para penatua dan Bapak Pendeta tadi kiranya bisa menjadi stimulan atau perangsang ya, yang bisa mengantarkan kita menjalani masa Advent. Terima kasih Pak Pendeta. Ya. Terima kasih Pak Dadio. Dan juga terima kasih kepada rekan-rekan penatua, Pak Peter juga dengan Pak Ganda untuk mengakhiri sapa dan doa kita pada saat ini. Saya minta Pak Pendeta mendoakan jemaat-jemaat juga terlebih yang sakit dan lain sebagainya. Ya, saya mohon Pak Pendeta bisa mewakili para penatua yang hadir di tempat ini untuk juga sekaligus memimpin doa sapa, Pak. Baik, dengan senang hati Pak Dadio saya ingin mendoakan jemaat ya yang ada di rumah, terlebih mungkin mereka yang sedang dalam keadaan sakit, dalam kesesakan. Sebelumnya mari kita masuk saat teduh. Tuhan Bapa di dalam surga, kami merendahkan diri, tantintinya kami mengucap syukur. Hari ini secara khusus para penatua GKP Jemaat Cimahi melalui sapa dan doa ingin menyampaikan pesan-pesan terkait dengan Advent yang sedang kami jalani dan relevansinya bagi kehidupan gereja saat ini. Terima kasih dengan hikmat dan pertolongan Tuhan, kami boleh membahas tema masa Advent dan relevansinya dengan gereja saat ini. Jika ini boleh berlangsung, ini semuanya karena pertolongan Tuhan. Kami ingin apa yang sudah dilakukan dari segala keterbatasan kami di sini diberkati oleh Tuhan, sehingga bisa mewarnai masa Advent yang tengah dijalani oleh jemaat. Masih 3 minggu ke depan kami akan melaksanakan Advent ini. Biarlah Roh Kudus terus memimpin, Roh Kudus terus mengaruniakan hikmat kepada kami semua, agar kami dapat semakin menemukan arti Advent yang pada gilirannya
kami juga dapat menemukan arti Natal yang hendak kami peringati. Terima kasih atas pertolongan Tuhan. Kami mendoakan para penatua yang hadir di sini, Bapak Peter, Bapak Dadio, Pak Ganda, demikian pula hamba-Mu ya Tuhan, biarlah Tuhan juga yang akan terus memimpin kehidupan pelayanan-pelayanan kami. Demikian juga rekan-rekan penatua lainnya, sekalipun tidak ada bersama kami, mereka pasti turut menyimak sapa dan doa. Kiranya oleh Tuhan terus kami diperlengkapi, agar sekalipun di masa pandemi, bentuk-bentuk pelayanan bagi kepentingan umat boleh dilaksanakan. Kami juga mendoakan tim ibadah dari para pemuda-pemudi GKP Jemaat Cimahi dengan segala inovasi, kreativitas, juga tidak kalah penting dalam pelayanan-pelayanan yang memang saat ini dibutuhkan melalui pelayanan virtual. Biarlah Tuhan juga yang akan selalu memberkati, Tuhan yang akan selalu memperlengkapi mereka. Segala hikmat dan kekayaan talenta Tuhan tambahkan, agar sekalipun tantangan ke depan semakin berat, kami semua boleh saling berbagi, saling menguatkan, saling melengkapi. Biarlah tim ibadah untuk segala kebutuhannya, Engkau Yehova Jireh yang akan melengkapinya. Tuhan, kami juga mendoakan untuk jemaat yang berada di rumah atau di mana saja. Hadirlah di dalam kehidupan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Kehadiran Tuhan dalam kehidupan umat-Mu sungguh memberi kepastian, perlindungan, penyertaan, pemeliharaan, dan keselamatan boleh menjadi harapan kami bagi umat Tuhan ketika Tuhan hadir bersama mereka. Pimpin para kepala keluarga di dalam menjalani saat-saat pandemi, agar oleh Tuhan diberi kekuatan mengarahkan keluarga mereka masing-masing mentaati protokol kesehatan, walaupun ini sebenarnya hanya sebagian kecil usaha, tapi jika Tuhan berkenan atasnya, bisa menjadi perlindungan bagi setiap umat Tuhan. Biarlah diberkati. Demikian pula Tuhan di dalam mengusahakan segala hal yang diakibatkan oleh masa pandemi, krisis ekonomi, krisis sosial, di mana kami harus bekerja di rumah, harus berjarak satu dengan yang lain, harus belajar di rumah bagi anak-anak jemaat. Semuanya itu dapat diatasi, semuanya dapat diikuti dengan penuh kesabaran, dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Rasa jemu pasti dirasakan, tapi penghiburan dari Tuhan bisa mengatasinya. Karena itu biarlah Tuhan hadir senantiasa. Teristimewa bagi jemaat usia lanjut, jemaat anak-anak di bawah usia 15 tahun. Bagi mereka harus ketat memberlakukan protokol kesehatan, kiranya oleh Tuhan diberi kekuatan, diberi kesabaran, ditutupi rasa kerinduan untuk bisa beraktivitas sebagaimana lazimnya. Kami ingin membawa saudara-saudara kami yang terbaring sakit, baik yang dirawat di rumah, juga di rumah sakit. Tuhan, kami menyerahkan Ibu Endang Parwestri, Bapak Sutardi, Bapak Herman Tarigan, demikian juga anak Yonatan Salim, Ibu Kurniati Sairun,
Ibu Yeni, dan mungkin masih banyak yang lainnya. Kiranya oleh Tuhan senantiasa dinaungi perlindungan di dalam kesesakan karena sakit dan penyakit. Mereka boleh tetap dikuatkan, jauhkan dari rasa kecewa, terlebih putus asa. Karena kami percaya Tuhan mengaruniakan segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Kami boleh melewati masa pandemi selama 8 bulan ini. Dan hanya bergantung kepada Tuhan yang menjadi harapan kami. Kami ingin menyerahkan seluruh pelayanan gereja, seluruh keberadaan umat Tuhan ke dalam tangan kasih Tuhan. Bahkan ketika kami saat ini menjalani Advent dan menyongsong Natal, biarlah Tuhan kami dapat menjalaninya dengan seksama dan penuh hikmat, agar makna Advent dan makna perayaan Natal sungguh-sungguh membaharui kehidupan kami. Sebagai gereja, kami juga diutus oleh Tuhan menjadi garam dan terang di tengah dunia. Karena itu kami ingin mendoakan masyarakat di sekitar kami, di kota Cimahi, dan umumnya masyarakat Indonesia, yang sama-sama di masa pandemi mereka juga mengalami kesulitan. Kiranya Tuhan juga tetap mencurahkan berkat atas warga masyarakat di Cimahi dan di Indonesia. Secara khusus kami mendoakan para pemimpin, Bapak Presiden, Wakil Presiden, demikian juga para menteri yang membantunya, para kepala daerah, baik di tingkat provinsi, tingkat kabupaten dan kota, kecamatan, kelurahan, RW dan RT. Kiranya hikmat Tuhan saja yang membimbing mereka. Tuhan sudah memberikan segala kewenangan atas mereka untuk memimpin. Kiranya Tuhan juga yang menganugerahkan kemampuan kepada mereka untuk memenuhi kewajibannya dan tanggung jawabnya, agar pimpinan Tuhan boleh dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Akhirnya ingin kami bawa seru doa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang juga mengajarkan kesempurnaan doa, dan ingin kami ucapkan bersama saat ini. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kuasa, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara serta anak-anakku sekalian dimanapun berada, dengan berakhirnya doa syafaat yang dibawakan oleh Pak Pendeta tadi, maka berakhir pula sapa dan doa Majelis Jemaat Gereja Kristen Pasundan Jemaat Cimahi secara daring pada malam hari ini. Semoga kita bisa berjumpa kembali dalam tajuk sapa dan doa berikutnya, yaitu yang dilaksanakan setiap hari Selasa pada minggu ke-1 dan ke-3, yang pelaksanaannya dimulai pukul 17.00 sampai dengan selesai. Akhir kata, kami akan undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.